Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Silakan Mas Hafid. Saya tunjuk untuk membaca doa supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar. Silakan Mas Hafid. Yunita. Hadir, Pak. Oke. Ya, itu ya, udah ya yang hadir hari ini ada. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Yang sudah hadir lumayan banyak, tercatat 28 sampai 29 ya. Ini karena mungkin kita ada kendala sinyal ya. Ada sebuah motivasi. Nah, hiduplah seolah engkau makan mati besok, belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Ini nampaknya dari ini kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, saya harap kalian bisa menganalisis untuk pengetahuan, menganalisis kehidupan politik, sosial, ekonomi masa liberal. Ini materi umumnya, terus kemudian kita khususkan, kita bisa membandingkan sistem kepartian dan sejarah pemilu 1955 dan membuat poster. Nanti hanya yang ditunjuk saja bisa ya. Menurut kalian pemilu itu apa yang bisa kalian deskripsikan dengan untayan kata? Coba ada yang bisa mendeskripsikan pemilu? Saya, Pak. Oke, Hanum, terima kasih. Silakan Hanum. Pemilihan umum atau pemilu merupakan suatu proses pemilihan orang-orang untuk menjabat di kursi pemerintahan. Pemilihan umum dilaksanakan menurut kamu pemilu proses pemilihan seseorang yang menduduki sebuah jabatan tertentu, di mana pada saat itu rakyat menggunakan hak demokrasinya sebagai kalimat ya, bentar ya, ini ada kalimat, kita start ya. Nah, silahkan kalian memilih dan menjawab peserta pemilu namanya apa. Di sini bisa diurutkan. Kita bahas dulu sistem kepartean ya. Sistem kepartean kita anut ketika keluar maklumat yang dikeluarkan oleh Muhammad Hatta, presiden kita pada saat itu. Beliau mengeluarkan maklumat politik nomor tanggal 3 November 1945. Ya, ini inti dari dikeluarkannya maklumat ini membuat sebuah aturan ya pemerintah yang bertujuan adalah untuk mengakomodasi suara rakyat yang majemuk dengan partai ya, pendirian partai, sehingga kita diperbolehkan untuk mendirikan sebuah partai politik yang nantinya akan dijadikan sebuah kendaraan politik. Masalah ini ya, bagaimanakah perbedaan pemilu pada tahun 1955 dengan 2019 berdasarkan pelaksanaannya. Dan kamu nanti membuat jawaban, dan jawaban itu kamu jadikan poster seperti biasa. Siapkan aplikasinya ya, yang silahkan Amanda dan Aldina ya. Aldina, halo. Iya, Pak. Ya, Aldina dan Amanda, kalian membuat poster. Hari ini saya beri waktu sekitar 20 menit menjawab juga, tapi dengan versi kalian dituliskan pada LKPD seperti ini yang sudah di-sharekan. Kalian boleh nanti bisa ditulis di kertas, di buku tulis ya, dibuat seperti ini ya. Anggotanya seperti kelompok pembuatan poster
yang sebelumnya ya. Oke. Amanda dan Aldina sedang ready ya pembuatan ya? Iya Pak, ini lagi buat. Ya, silakan yang lain juga untuk menuliskan jawabannya versi masing-masing. Silakan. Banteng semua ini. Ya. Kedua Gerindra, Pak Prabowo dengan Ketua Umum. Ini. Nah, itu ya. Ini hasil pemilihan umum. Ini ada beberapa sistem kepartaian, ada 2 partai, ini ada 2 partai atau beberapa, ini yang menganut ya bagian negara Amerika ya. Kelebihannya salah satunya pemerintah dapat mengontrol karena partainya juga cuma ya segelintir saja, memudahkan terbentuknya persatuan nasional. Ya seperti pada masa Pak Harto itu kayaknya ayam-ayam saja ya, tidak ada. Ya, terima kasih. Langsung saja. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pemilu pertama di Indonesia. Pemilu tahun 1955 adalah pemilu pertama di Indonesia yang diadakan secara nasional. Pemilu tersebut diadakan 3 bulan setelah kemerdekaan pada saat Indonesia berumur 10 tahun. Pemerintah waktu itu sudah ingin mengadakan pemilu pada tahun 1946, tetapi sampai hampir 10 tahun tidak terlaksana tanpa sebab. Pemilu 1955 diadakan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 September untuk memilih DPR dan MPR. Yang kedua pada tanggal 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante. Kan selanjutnya persamaan dan perbedaan ya mungkin perbedaan didasarkan pada pelaksananya itu silakan dipresentasikan. Ya, Perbedaan Amanda. pada tahun 1955 dengan 2019. Yang pertama, Angkatan Militer Polri boleh ikut mencoblos, sedangkan tahun 2019 TNI dan Polri tidak boleh ikut mencoblos. Iya, betul. TNI sekarang tidak boleh nyoblos kan, gitu ya. Terus yang kedua, ya. Pada tahun 1955 menerapkan sistem manual humanity, sedangkan 2019 menerapkan sistem quick count atau perhitungan cepat. Ya, quick count. Nah, sekarang quick count ya. Nah, terus Asas pemilu tahun 1955 adalah jujur, umum, berkesamaan, rahasia, bebas, dan langsung. ya. Sedangkan asas pemilu tahun 2019 adalah langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil, atau yang biasa disingkat luber jurdil. Ya, ya, sip. Silakan, lanjutkan. 4 berarti, 4. Amanda Manopo.
Silakan. Sudah? Oh ya, Izin untuk ya, merespon. ya, Pak. Ya, silakan. Ya, bagus. Menurut Monggo. saya yang sudah dipaparkan tadi sudah memuat materi yang lengkap, namun disajikan secara ringkas. Ya. Selanjutnya siapa yang mau itu? Dokter. Ya, ya, Cindy ya. Benar. Ya, Cindy Herawati, silakan. Menurut saya, Silakan, pemilihan Cindy. karakter font dan gambar cocok untuk materi ini dan hanya melihat gambar saya dapat menebak bahwa itu pemilu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu dari Cindy dan Tia. Saya catat dulu, Cindy dan Tia. Ya, tapi untuk saya ya, dari saya nanti posternya nanti ditambahi ya, yang realnya tadi perbedaan dan persamaan. Itu revisi sedikit dari Pasca ya. Izin menjawab, Pak. Ya, Farah ya. Farah, Ya. ya silakan Farah. Golput berarti tindakan tidak peduli atau merupakan pembiaran terhadap hasil pemilu atau pilkada yang sah. Semakin tinggi partisipasi pemilih, maka semakin nyata besar dukungan rakyat terhadap calon pemimpin yang terpilih. Sikap tidak peduli ini atau golput dapat menyebabkan terpilihnya calon pemimpin yang tidak dikehendaki oleh rakyat, karena mungkin saja calon dipilih hanya oleh kelompok kecil masyarakat, tidak atas dasar pilihan mayoritas rakyat. Jadi, bila seseorang melakukan golput, jangan menyesal apabila ternyata pemimpin yang terpilih tidak dapat mewujudkan pembangunan yang diinginkan, karena tidak. Tadi pertanyaannya kan, apakah pemilu tahun 1955 mampu mewujudkan kestabilan politik? Nah, jawabannya itu berdasarkan analisis kalian, apakah pemilu 2019 yang kemarin ya, apakah merupakan pemilu yang terbaik gitu? Silakan untuk yang menjawab. Yang mau menjawab. Jika dilihat dari sejarahnya, pemilu 2019 itu tidak lebih baik dari pemilu 1955. Alasannya apa? Karena pada pemilu 1955 adalah pemilu dengan tingkat partisipasi masyarakat paling tinggi, hingga membuahkan pemilu yang paling demokratis yang ditandai dengan pelaksanaan yang aman, lancar, jujur, dan adil. Sebelum menutup, silakan untuk menyimpulkan diskusi kita kali ini. Monggo, silakan. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai kehidupan ekonomi, artinya kebijakan yang berbasis ekonomi pada masa masih demokrasi liberal. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan yang mau memimpin doa, boleh Mas siapa tadi, Mas Hafid, boleh, silakan dibaca dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih dari saya, terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.